Guys, mari kita ucapkan selamat kepada Prabowo dan juga Gibran. 100 hari kerjanya dinyatakan puas dan lebih dari 80% masyarakat Republik Indonesia bangga dengan Prabowo Gibran. Ada Jokowi di belakang itu, guys. Kita bahas. Kembali bersama saya lagi Bang Bill. Di video kali ini saya langsung saja mau memberikan informasi kepada kalian semua tentang bagaimana Prabowo Gibran pemerintahannya hari ini kemudian oleh survei Litbang Kompas 100 hari kerjanya dinyatakan puas, disukai karena ada program-program unggulan dari Prabowo Gibran. Menariknya, tentu ada Jokowi di belakangnya. Juga peran daripada pemerintah yang dipimpin oleh Presiden ke-7, Pak Joko Widodo. Sebelum kita akan bahas lebih jauh, saya akan mengajak Anda untuk kita ikuti bagaimana kemudian survei Litbang Kompas 100 hari Prabowo Gibran ini. Tingkat kepuasan melambung tinggi dan apa sebabnya. Langsung saja saya mengajak kepada kalian semua untuk ikuti satu podcast dari teman-teman kompas.com yang kemudian mendatangkan salah seorang narasumber yang memang dari Litbang Kompas. Ini guys, langsung saja kita ikuti. Gimana nih Mas, kalau kita melihat hasil survei yang sudah dilakukan Kompas seperti apa nih Mas? Setelah kita lakukan survei 3 bulan pemerintahan Pak Prabowo dan Gibran ya, itu hasilnya adalah sangat di luar dugaan. Di luar dugaan Karena 80,9% menyatakan masyarakat puas terhadap kinerja Pak Prabowo dan Pak Gibran. Oke, 80,9%. 9%. Ya. Angka ini cukup melebihi dari persepsi masyarakat terhadap Bapak Jokowi sebelumnya. Iya. Ini rekor. 2015 berarti ya? 2015 waktu 100 hari itu kan sekitar 60-an persen. 65%. Gitu ya Pak Jokowi dulu. Kemudian juga di pemerintahan kedua dengan Pak Ma'ruf Amin, Pak Jokowi juga sama, sekitar 65%. Tapi ini begitu Pak Prabowo langsung melonjak ke 80,9%. Iya. Nih nggak tahu ya, kita perlu mengucapkan selamat atau belum dulu, nanti kita elaborasi lebih lanjut. Dilanjut Mas Grace. Tapi kita juga penasaran nih Mas, soal metodologi nih. Sampai akhirnya menemukan 80,9 ya Mas. Persen ini berapa sih sampel yang dipakai, terus margin of error? Nah itu mungkin bisa dijelaskan Mas. Ya, ini survei kita ini sebenarnya periodik ya. Setiap 3 bulan sekali kita lakukan untuk mengukur memang kinerja pemerintah. Kita lakukan sejak zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi sudah 20-an tahun mungkin kita melakukan itu, dan biasanya kita lakukan di 38 provinsi sekarang. Gitu kan, 38 wawancara langsung tatap muka ke responden di 1.000 responden ya. Itu kita ambil secara acak sistematis ya. Bertingkat begitu. Triplay. Nah, terus kemudian dengan 1.000 responden itu margin of error-nya sekitar 3,1 plus minus persen ya. Begitu. Oke. Nah, kalau tadi ternyata sudah 20 tahun berarti konsisten layar survei Litbang Kompas ini memotret kepemimpinan setiap rezim. Iya. Tapi yang perlu juga ditanyakan mungkin kepada Litbang Kompas ini supaya fair gitu Mas ya, supaya sahabat kompas.com juga bisa memandang survei ini secara objektif. Saya mau tanya soal pembiayaannya. Dari mana pembiayaan ini survei berasal gitu? Kita selalu kalau survei terkait dengan mengevaluasi pemerintah, pembiayaan dari Mandiri ya. Dari dari Kompas sendiri. Bukan bank ya sahabat kompas.com. Apalagi titipan enggak ya Mas ya? Karena biar fair ya, independen begitu untuk menilai pemerintah sesuai dengan, kalau misalkan hasilnya rendah, kita akan sampaikan rendah. Tinggi juga tinggi. Pak Jokowi dulu juga naik turun kan, kita juga sampaikan juga bahwa kalau turun ya rendah sekali, begitu kebijakannya kontroversi juga turun gitu. Iya. Jadi ini
Mandiri, betul. Iya. Oke, Mas Kris, kita langsung aja ke hasil tadi untuk mendetailkan ya tadi ya soal kepuasannya. Sebenarnya apa yang membuat responden kita atau masyarakat kita itu merasa puas terhadap pemerintahannya Pak Prabowo dan Mas Gibran? Dan sampai setinggi itu gitu, Mas? Iya, ada beberapa alasan ya yang kalau kita cek, kita tanyakan kenapa masyarakat puas ya. Satu adalah memang dipandang kinerjanya itu bagus, positif ya. Yang kedua adalah lagi-lagi mereka merasa mendapatkan bansos yang turun kemarin, waktu November kemarin kan turun itu. Mereka senang sekali masyarakat kan di situ. Lagi-lagi ke sana, bantuan sosial, subsidi itu masih mengalir ke sana gitu. Lalu yang lainnya adalah beberapa kebijakan Pak Prabowo itu dalam 3 bulan ini memang populis, gitu kan? Dia kejar populis. Yang satu adalah terutama makan siang gratis. Guys, itu kalau kepemimpinan yang merakyat, ya Pak Prabowo tunjukkan sikap seperti itu. Ditunjang juga dengan Gibran yang memang sering terjun ke lapangan gitu. Nah, ini soal bansos juga. Bansos kan memang Gibran sering naik turun-turun ke lapangan ya. Nah ini memang, tapi kalau mau melihat Gibran sama dengan melihat Prabowo gitu. Oke, luar biasa. Rasa sekali bahwa kesan positif itu diterima oleh masyarakat di sana. Yang kedua adalah pembatalan yang PPN 12% kemarin. Ya itu, jadi sebelumnya kan heboh kan, dibuat masyarakat tuh marah, protes gitu. Ujung-ujungnya adalah dibatalkan hanya untuk berlaku barang-barang premium aja. Nah, itu yang membuat teringat betul ke masyarakat ya. Lalu yang lain adalah beberapa janji-janji terkait dengan ini tunjangan buruh kan juga ada yang kenaikan. Kemudian yang lain adalah juga yang populis penegakan hukum korupsi terutama. Beberapa kan kena itu, ditarik lagi. KPK mulai beroperasi lagi begitu ya, OTT dan macam-macam itu yang sejalan juga dengan orasi-orasi yang dilakukan oleh Pak Prabowo di sana. Nah, kebijakan populis inilah yang membuat masyarakat jadi positif. Begitu. Tinggi banget gitu ya. Itu modal pertamanya memang ada di perolehan di Pilpres kemarin, euforia ya, itu kan Pak Prabowo dapat 58%. Betul. Dibanding Pak Jokowi dulu yang 54 ya. Ini modal yang tinggi. Sehingga modal tinggi ini lalu dibarengi dengan kebijakan yang populis di 3 bulan terakhir, itu yang membuat sampai naiknya 80% itu. 80 ya, itu. Tapi kalau kita melihat survei di Oktober ya. Itu memang melonjaknya cukup tinggi ya, Pak Mas? Cukup tinggi karena ada sekitar 75% ya di sana ya Pak Jokowi ya. Ini melonjak kan. Di terakhir survei kita terhadap Pak Jokowi kan, walaupun itu paling tinggi ya dari Pak Jokowi, tapi ini ternyata lebih dilampaui oleh Pak Prabowo. Kira-kira apa sih Mas penyebabnya tingkat kepuasan publik? Mungkin kalau kita bandingkan 100 harinya Pak Prabowo dengan 100 harinya Pak Jokowi, ini kan lebih tinggi di Pak Prabowo nih. Kira-kira faktornya apa yang menyebabkan itu terjadi gitu Mas? Dulu Pak Jokowi itu kan tidak ada semacam keberlanjutan isu keberlanjutan dengan pemerintah sebelumnya. Sehingga beliau akan mengangkat dari dasar sekali itu. Ya kan gitu kan. Dia mengumpulkan untuk kepercayaan pada masyarakat itu kan tidak gampang gitu ya 3 bulan pertama pemerintahan. Nah, sekarang begitu Pak Prabowo itu kan sebenarnya dapat dukungan dari pemerintahan sebelumnya yaitu Pak Jokowi. Inilah yang modal sebenarnya di sana. Sudah mengumpulkan banyak kepercayaan di sana. Tidak ada sebuah kontra dengan pemerintahan sebelumnya begitu. Isu keberlanjutan itulah yang membuat ininya dia persiapan naiknya itu cepat sekali gitu. Artinya Prabowo ini popularitasnya atau tingkat kesukaannya itu gabungan ya Mas ya, antara dia sendiri dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi yang sebelumnya sudah tinggi begitu kan. Begitu. Waduh, mantap. Tetap ada Pak Jokowi. Nah, gitu selanjutnya kan. nih soal citra nih. Nah, mungkin bisa ditampilkan Pak Produser citranya ternyata juga cukup tinggi ya Mas ya. Bahkan citra dari Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran ini juga cukup tinggi, bahkan mungkin dibandingkan eranya Pak Jokowi JK dan Pak Jokowi
Amin Ma'ruf Amin. Ya. Balik nih. Nah, bisa ditampilkan di layar. Nah, ini kira-kira citra ini apakah juga sama dengan tingkat kepuasan publik ini, Mas? Faktor yang mendorongnya sehingga cukup tinggi itu, Mas? Mungkin bisa dipaparkan dulu, Mas, citra Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ya, kalau citra Pak Prabowo itu memang tinggi dibandingkan dengan Pak Jokowi sebelumnya. Ini seperti biasa karena dia kebijakan dan ininya kan populis ya, itu menaikkan citra beliau begitu lebih tinggi dibandingkan dengan sebelum Pak Jokowi ya. Nah, itu juga dibarengi dengan citra dari Mas Gibran ini, Mas Gibran wakil presiden itu juga lebih tinggi, tapi ini citranya juga tinggi, kan mencerminkan dari Pak Jokowi itu, Mas Gibran. Nah, inilah yang akhirnya kedua pemerintahan ini sebenarnya citra positifnya adalah tinggi banget begitu ya, dibandingkan dengan sebelumnya Pak Jokowi begitu. Iya, kalau dilihat sahabat kompas.com bisa lihat di layar kaca citra baik presiden wakil presiden hasil survei Litbang Kompas itu Presiden Prabowo itu mendapatkan berapa itu? Dit? Nggak kelihatan angkanya itu ya? Iya. Berapa itu? Sangat baiknya 94,1 betul ya? Oh iya, sangat baik. Iya, totalnya. Sementara wakil presiden Gibran Rakabuming itu mendapatkan 79,9. Iya, sementara pada saat jika dibandingkan dengan Pak Presiden ke-7 ya. Ya, dengan Pak JK. Dengan Pak Jokowi itu dulu mendapatkan 89,9 dan wakilnya yaitu Pak Yusuf Kala 85,7%. Berarti memang nih citranya baik sekali ya, Mas ya. Ya, Mas Kris ya. Iya. Betul. Nah, ini ada kaitannya dengan persepsi masyarakat tadi soal kepuasan yang mereka rasakan tadi, mulai dari bansos segala macam. Ini masih ada kaitannya sama itu atau ada unsur lain yang ini menambah tingkat kesukaan dia terhadap Prabowo Gibran itu, Mas? Iya. Jadi di mata persepsi masyarakat ya, itu Pak Prabowo belum isu-isu yang berkaitan dengan sisi negatifnya itu belum ditangkap oleh masyarakat. Itu guys ya. Nah sekarang kalau kita mau melihat, ini yang menarik, kenapa saya bilang bahwa tetap punya pengaruh dari Pak Jokowi. Tadi narasumber kita tadi sampaikannya bahwa ada unsur Pak Jokowi yang citra positifnya sedang naik daun, kemudian dilanjutkan oleh Pak Prabowo. Berarti tetap di belakangnya ada Pak Jokowi dan utamanya juga Gibran. Ditambah memang seorang Prabowo adalah kesatria guys. Dia memang punya citra yang sangat-sangat positif. Luar biasa. Nah sekarang hebatnya lagi Pak Prabowo tetap memuji Pak Jokowi. Pak Prabowo tidak lupa bahwa di balik ini semua ada juga Pak Jokowi, terutama ketika beliau memberikan sambutan ketika ada salah satu proyek besar yang dia klaim ini proyek terbesar di seluruh dunia yang dia sedang bangun, yang dia anggap bahwa ini adalah prestasi bangsa Indonesia, spesial adalah prestasi dari Pak Jokowi. Aku pikir mungkin ini bahasa pujian Pak Prabowo kepada Pak Jokowi ini sekaligus bisa saja kemudian membatalkan pertemuan Prabowo dan juga Megawati. Nah ini guys, kita langsung ikuti pidatonya Pak Prabowo di saat meresmikan proyek strategis tentang ketenaga listrikan di Sumedang. Kerja keras putra-putra bangsa dari semua instansi, semua institusi, semua lembaga. Juga peran daripada pemerintah yang dipimpin oleh Presiden ke-7 Pak Joko Widodo. Saya kira 10 tahun beliau mimpin. Saya kira ini juga bagian dari kerja keras beliau, kerja keras seluruh pemerintah sebelum pemerintah yang saya pimpin. Ini kode nih bahwa beliau itu sangat menghormati Pak Jokowi, ya. Ini kode guys. Ya mungkin ini takdir dan keberuntungan saya pada persis bulan ketiga hari ini saya dilantik, 3 bulan yang lalu 20 Oktober, sekarang 20 Januari. Pada bulan ketiga ya saya dapat kehormatan, dapat meresmikan gugusan proyek sebesar ini. Saudara-saudara sekalian, kita mengerti
betapa penting energi yang kita butuhkan untuk melangsungkan transformasi bangsa kita. Kita ingin menjadi negara modern, negara maju. Kita ingin meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia. Kita ingin menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Untuk itu, kita butuh untuk menjadi negara industri. Kita harus menjadi negara maju. Kita harus menguasai teknologi. Kita harus menjadi negara yang bisa mengolah sumber daya alam kita menjadi barang jadi, menjadi barang industri. Untuk itu, energi sangat vital. Kita punya sumber alam yang cukup besar, dan kita sekarang punya kemampuan untuk melakukan transformasi ini. Untuk itu, saya kira kita sekarang ini menjadi salah satu di dunia negara yang mungkin termasuk paling maju di bidang transformasi energi menjadi energi terbarukan, energi bersih, green energy yang mengurangi emisi karbon. Jadi banyak negara teriak-teriak, kita tidak usah teriak-teriak, tapi kita mewujudkan, kita mengarahkan. Oke guys, menarik guys ya yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Sekali lagi beliau memuji Pak Jokowi, beliau memuji semua stakeholder yang sudah memberikan bantuan, sudah memberikan kerja keras untuk kepentingan ketenaga listrikan di Indonesia. Dan ini proyek besar. Nah guys, coba kalau kita mau kembali dalam konteks apakah kemudian benar-benar 80% lebih ya masyarakat Indonesia kita merasa puas lewat survei yang dilakukan oleh teman-teman Litbang Kompas. Dan kenapa saya bilang pasti ada Jokowi di belakangnya? Karena itu adalah fakta guys. Biar bagaimanapun Prabowo disukai oleh rakyat Indonesia karena di belakangnya juga ada Pak Jokowi. Nah memang kalau kita mau bandingkan ketika dulu di era pemerintahan Pak Jokowi di periode pertama itu ada keterbelahan. Ya, pasca Pilpres tentu Prabowo menjadi musuhnya Pak Jokowi, ya kan, sehingga itu ada keterbelahan sehingga kepuasannya cuma berada di lingkaran kurang lebih 60%. Nah periode kedua, walaupun Pak Prabowo dan juga Jokowi itu kemudian punya satu gerakan yang sama karena memang sudah masuk dalam rekonsiliasi, Pak Prabowo jadi menteri, tapi ingat walaupun demikian tetap Pak Jokowi cuma berada di kurang lebih di putaran 60% kepuasan setelah 100 hari kerja bersama Ma'ruf Amin. Kenapa? Karena tetap ada keterbelahan ya. Kita tahu keterbelahan di sini adalah barisan-barisan sakit hati yang tidak memilih Jokowi, yang mendukung Prabowo sebelumnya, dan mereka juga sakit hati. Kenapa? Karena Prabowo justru itu join bersama Jokowi gitu. Jadi memang ada keterbelahan di pemilu 2014 dan pemilu 2019. Di 2024 cenderung keterbelahan ini terlihat orang lagi main safe guys. Orang cenderung melihat baik Anies, orangnya Ganjar ya. Jadi 3 calon kemarin lebih memilih untuk merapat ke Prabowo. Kalaupun tidak merapat minimal mereka menjaga komunikasi dengan baik. PDIP yang menjadi musuh bebuyutan sebelumnya akhirnya mencoba untuk merapat. Jadi akhirnya terlihat ketika disurvei di 100 hari kerja ini hampir seluruh ya. Jadi kalau 80% itu cukup signifikan. Jadi orang yang tadinya benci Prabowo, tidak suka Prabowo, ya mau tidak mau ya berikan dukungan kepada Prabowo tapi tetap benci sama Pak Jokowi. Tapi ya memberikan apresiasi kepada pemerintahan Prabowo dan Gibran berarti bukan cuma Prabowo-nya, karena citra positif yang kemudian di pemerintahannya Prabowo ini di belakang juga ada Jokowi dan juga Gibran. Menurut
menurut kalian gimana guys? Yang jelas kita berikan ucapan terima kasih kepada Pak Prabowo dan Gibran yang sudah menjadi pemimpin baik dan membuat citra masyarakat kita merasa bahwa inilah pemimpin yang kita tunggu-tunggu selama ini. Dan selamat dari kami tentunya sebagai pengagum Pak Prabowo dan juga Mas Gibran serta Pak Jokowi. Semoga pemerintahan Prabowo Gibran akan menjadi pemerintahan yang bersih dan senantiasa menjadikan rakyat yang berdaulat. Saya Bang Bil, jangan lupa tulis di kolom komentar, like, comment, and subscribe. Offside.